Devi itu perokok, pemabuk gitu kan. Apa namanya? Kalau dalam bahasa kayak dia tuh lonte gitu loh. Iya. Kayak bahasa gitu loh. Iya, bahasa trennya, bahasa sekarang lah orang-orang tuh. Dia tuh lonte gitu. Kadang saya terpukul gitu. Ibu saya yang lahirin gua, kayak ibu saya yang gedein saya sampai segede itu nggak pernah yang namanya berkata, jangankan lonte, gitu. Berkata bangsat ataupun apa gitu ya sekasar itu, dia nggak pernah. Sultan Rote. Teman-teman, hari ini gue kedatangan seseorang yang luar biasa, yang menurut gue akan memberi banyak pelajaran buat lo dan gue. Setiap kita punya masa lalu dan setiap kita berhak untuk punya masa depan. Gue pernah ada di titik terendah hidup gue, tapi kemudian gue mau bangkit dari situ dan gue mau nunjukin ke orang-orang. Orang hebat ini pun seperti itu. Dia pernah ada di titik terendahnya dan dia akan berbagi cerita dengan lu pada dan gua, dan semoga cerita ini, inspirasi ini bisa menjadi motivasi buat hidup lu, buat hidup gua, dan membawa perubahan untuk lu dan gua juga. Orangnya sudah ada di depan gua. Halo Mbak Devi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya Mbak. Terima kasih Mbak sudah mau kesini untuk berbagi pengalaman dengan gua, dengan teman-teman. Banyak hal yang mungkin pengen gue tahu dari Mbak, dan mungkin bukan hanya gue saja Mbak, tapi teman-teman di luar sana juga pengen tahu latar belakang Mbak apa Mbak? Mahasiswa atau? Iya. Mahasiswa. Mahasiswa. Udah semester berapa? Apa tinggal? Udah selesai. Ya, tinggal sidang sama wisuda doang. Oh iya. Tapi kan karena lagi PPKM, PPKM. jadi ya diundur-undur lah. Diundur-undur aja ya Mbak. Mbak, dalam Mbak ngikutin, Mbak kuliah itu biaya dari keluarga apa biaya sendiri Mbak? Saya biaya sendiri, karena saya dari kecil itu sudah hidup sendiri. Mohon maaf Mbak, broken home atau? Iya, kalau broken home baru sih, baru ini. Mungkin baru ada mau 1 tahun lah ya broken home orang tua. Tapi saya sudah dari kecil itu udah dirasakan kayak dikasih pahitkan hidup lah. Jadi kayak dari SD, pokoknya dari saya SD kelas 3 itu saya udah kerja, misalnya udah kerja, jualan, kayak istilahnya saya tuh nggak pernah minta duit sama orang tua, serepes pun dari saya SD sampai sekarang gitu, sampai saya bisa ngedudukin bangku kuliah lah dalam bahasanya gitu. Tapi ya dari SD sih ya, karena sebenarnya sama orang tua, dari kecil sama orang tua sih, selalu orang tua, tapi dalam kondisi keluarga itu nggak pernah ada akur gitu. Kayak ayah dan ibu itu selalu ada kececokan gitu. Nggak pernah akur. Oke. Nah, berarti selama kuliah itu biaya dari Mbak sendiri? Saya sendiri. Sampai udah sekarang tinggal tunggu sidang kemudian wisuda? Itu dari saya sendiri, murni saya sendiri, tanpa menyentuh duit serepes pun. Tanpa sepeser pun dari orang tua? Dari SD saya nggak pernah menyentuh duit orang tua. Serius Mbak? Kebanyakan orang nggak percaya ya sama saya, kadang temen juga kadang kayak masa sih. Ini saya cerita aja gitu ya. Zamannya SD saya tuh kayak saya nggak mau nyusahin orang tua karena saya berpikir saya nggak mau minta duit tuh, orang tua saya masih berpikir ya mereka butuh makan di rumah, mereka harus beli beras, harus beli sayurnya lagi. Kalau ya zaman saya dulu kayak kompor belum gas lah ya, gitu. Terus beli ini beli itu. Jadi saya masih berpikir kayak gue nggak mau nyusahin orang tua gue mau harus mandiri. Jadi kayak gue sampai dari tetangga ke tetangga lah, kadang gue mau disuruh kayak kalau zaman gitu ya kayak nyebutin uban lah, dikasih 1.000 gitu kan. Kadang di sekolah ya jualan es, jualan apa gitu. Pokoknya
Terus dari kayak biaya SPP, biaya apa tuh gue sendiri sih SPP. Dan kalau masalah baju, kayak buku, tas itu gue dapet dari sekolah karena bukannya apa ya, saya prestasi dalam bidang olahraga lah kalau dibilang gitu. Jadi selalu dapat beasiswa. Dapat kayak kalau perlombaan tuh selalu ada hadiah. Selalu ada. Gitu. Sampai bahkan adik saya pun sekolahnya kayak saya yang masih gitu, kayak dia nggak pernah beli tas, nggak pernah ini gitu ya dari saya, bahkan uang jajannya pun masih saya yang nanggung karena saya udah ngelihat kehidupan keluarga saya gitu, jadi saya nggak mau yang namanya bikin beban lagi gitu. Cukup biar mereka ngerasain hidup mereka sendiri, saya bakal memperjuangkan hidup saya sendiri, kayak gitu sih prinsip saya. Oh jadi selama Mbak sekolah Mbak biaya sendiri, dan sekarang pun adik sekolah Mbak yang biaya? Tapi kalau adik sekarang udah sekolah selesai dia. Udah selesai. Tapi kan kalau adik dulu sempet pulang ke kampung mama ke Jawa, dia sempet sekolah di situ kan saya sempat kerja pertama kali saya ngejak Tangerang lah gitu. Iya. Pak, Mbak pernah mengalami masa-masa pahit nggak sih? Masa-masa pahit. Kalau dibilang masa-masa pahit tuh mungkin kayak hampir tiap hari sih. Kayak gimana ya? Bahkan gue tuh suka kayak ngerasa nyesel sama diri gue sendiri gitu. Karena saya berpikir kayak, lu udah berjuang, lu udah kerja, lu udah mandiri sendiri, bahkan segala hal lu lakuin buat kerjaan lu. Tapi kenapa tetap hidup itu tetap pahit dan pahit yang gue dapetin? Kapan sih gue bahagia? Kapan sih gue dapet keenakan di hidup gue? Kayak gue pengen bahagia, kayak tertawa lepas seperti anak yang lain, perempuan yang lain gitu. Gue pengen kayak ngerasain hidup seneng sekali aja. Tawa gue tuh bahagia tanpa dengan tertawa terpaksa gitu. Gak mau mungkin gue selalu cerita ke ayah gue sebelum ayah gue sama ibu gue cerai gitu ya. Gue selalu semangati kayak kakak bisa kok, kakak bisa. Gue selalu bilang percaya ya, kakak itu bisa jadi orang sukses suatu saat gitu. Segala hal gitu saya itu lakuin. Dengan bahkan gimana ya, pertama kali saya ke Tangerang gitu kan, saya dengan modal uang pas-pasan dari kampung ayah saya sampai ke sini, saya modal pas-pasan. Pertama kali saya ke Tangerang itu saya nyasar ke daerah Jakarta. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya HP zaman BB. Itu saya udah bingung mau kemana, saya nggak tahu daerah Tangerang. Itu saya jual, saya sampai kerja. Padahal saya punya jasa gitu kan, tapi kan saya nggak tahu daerah situ. Saya sampai minta tolong sama orang, gimana caranya saya ini, sampai saya jual HP, saya bikin fotokopi jasa, bikin surat lamaran, terus saya taruh sampai sampai saya pernah jadi tukang sapu di jalan, saya pernah gitu. Tapi saya nggak pernah mengeluh sama orang tua, saya nggak pernah cerita sama orang tua kayak kakak capek kak, malah gitu, kakak capek hidup kayak gitu, saya nggak pernah mau. Karena prinsip saya gimana ya, biar gue ngerasain sakit gue sendiri, gue biar ngerasain sedih gue itu sendiri, jangan sampai orang tua gue ngerasain. Bahkan pernah di posisi benar-benar jatuh keluarga saya gitu ya, di mana-mana hutang, di mana-mana ditagih, saya udah bingung harus gimana, saya gimana, sampai saya terjun ke dunia malam gitu. Gue harus gimana, sampai temen gue ada kerjaan gitu kan, bar, lu mau nggak kerja jadi di bar gini. Saya kayak yang awalnya saya berjilbab kesana kesini, sampai awal pertama kali saya kerja di bar, ngerasain dunia malam, ngerasain pahitnya, malam itu kayak gini tuh kayak sakit, kayak ya Allah, saya bilang begini ya hidup di rantau orang gitu kan, begini ya hidup belajar mandiri gitu. Tapi saya tetap kekeh pegang teguh saya sendiri, kayak saya mau buktiin ke orang tua saya bisa ngidupin orang tua saya bisa ngidupin diri saya sendiri. Sampai saya kerja di bar itu hampir 4 bulanan. 4 bulan. Pernah di bar? Bagian bar, saya kerja di bar gitu kan. 4 bulan saya kerja di bar. Alhamdulillah ya, kayak saya yang dulu kayak rumah nggak ada, misalnya kejual gitu kan. Kayak kendaraan kejual habis semua tuh pelan-pelan saya beliin. Saya kayak mama utang, saya bayarin sana sini. Ya saya bukannya mau sombong karena saya membiayai keluarga gitu kan. Saya cuma cerita kisah saya gitu kan. Saya sampai
Sampai orang tua saya, sampai mama saya tuh pernah menangis gitu, kayak dia tanya, kakak kerja apa sih kak? Gitu. Kenapa kakak itu selalu bawa duit kalau malam pulang gitu, walaupun cuma 100-200 gitu. Sebenarnya sakit gue mau jujur sama orang tua, tapi gue harus gimana gitu kan? Gue nggak mau ngebohongin orang tua gue, karena di situ posisi gue kayak gue udah ngasih lu ini duit haram gitu. Gue ngasih lu makan ini duit haram, gue biayain lu keluarga gue tuh dengan duit haram. Gue gak mau dengan duit haram ini tambah lagi kebohongan, gue gak mau. Gue jujur sama bokap gue, nyokap gue, kakak kerja malam gitu. Sempet orang tua lemes, kayak kenapa, apa pasar gitu kan. Tapi ya gue pegang prinsip sama orang tua gue, bilang mah, dengan omongan kakak, jangan pernah sedikit pun ngelarang kakak mau seperti apapun, bertindak apapun, karena percaya sama kakak. Kakak seperti ini demi keluarga, kakak seperti ini demi hidupin kalian. Kakak pengen kalian itu gak di masa susah mulu. Iya, emang terkadang kita harus berbuat. Gue itu pernah ada di posisi seperti Mbak juga, karena memang gue terlahir dari keluarga yang kalau bilang keluarga miskin itu masih bisa makan, Mbak. Gue itu terlahir dari keluarga melarat. Mungkin Mbak kenal Adi yang sekarang itu ya sekarang, tapi nggak tahu Adi yang dulu itu seperti apa, Mbak. Sampai gue pernah jadi gigolo, bahkan semua yang gue kelakuin itu hanya dosa terbesar gue itu orang tua gue nggak tahu. Gue pernah tidur di kolong tol, Mbak. Pernah tidur di gudang musola di keranda orang mati karena gue nggak tahu. Pernah nggak makan, cuman minum air berturut-turut. Pernah jadi pemulung, pernah di Jakarta, karena gue awal mula merantau itu di Jakarta. Bawa modal 50.000 dengan HP Motorola, kepalanya kayak ikan lele tuh, itu Mbak. Tapi dan apa yang gue alami selama gue hidup di Jakarta sampai sekarang, Mbak, itu orang tua nggak tahu, Mbak, nggak tahu. Yang gue sampai harus jual diri segala macam itu nggak tahu keluarga, karena gue berpikir udah cukup gue nyusahin orang tua gue saat gue masih kecil. Sekarang gue udah bisa nyari duit sendiri. Apapun yang gue kerjain, gue akan mati-matian untuk orang tua gue, untuk keluarga gue. Sehingga kemudian memang gue orang salah satu orang yang takut sama orang tua, apalagi ibu. Gue nggak makan itu orang tua gue nggak pernah tahu. Bahkan sampai pernah ada kalimat gak ngakuin gue sebagai anak, pernah Mbak, pernah. Tapi ya gue berpikir ya wes lah, mungkin sebagai orang tua ya wajar dimarah sama gue. Tapi gue sebagai anak gak berhak untuk marah sama orang tua. Dan memang kita semua diizinkan untuk alamin hal-hal terpahit seperti itu bahwa proses itu akan membawa kita untuk lebih dewasa. Nah, pernah ngerasa hancur sehancur-hancurnya, Mbak? Hancur yang saat ini saya rasain paling hancur dari kehidupan saya, satu, ditampar dengan fisik, ditampar dengan gimana ya, kayak mental saya tuh dijatuhin sama laki-laki yang saya cintai dari kecil, yang saya percaya, yang saya junjung tinggi-tinggi, tapi dia yang berani ngantam mental saya gitu. Yang bikin saya sampai down, bener-bener jatuh, sampai berasa gue tuh gak berguna hidup. Buat apa sih gue hidup lagi gitu? Kalau sedangkan jangankan laki-laki lain, sedangkan ayah gue sendiri aja bisa seperti itu sama gue. Gue gak tahu salah gue di mana, gue gak tahu dosa gue di mana. Selama ini gue selalu sabar ngadepin keluarga gue. Gue selalu sabar menghadapi sifat ayah gue jahatnya ke mama gue. Gue selalu sabar sifat ayah gue jahatnya ke gue, bohongin gue. Gue gak ngejelekin ayah gue. Gimana pun dia tetap ayah kandung gue. Gimana pun gue besar karena dia. Gue bisa hidup di dunia dan gue bisa ngeliat dunia ini karena dia. Tapi kayak kenapa sih? Kenapa sih harus ayah? Kenapa? Mohon maaf, Mbak. Ini hal apa yang sampai itu terjadi ke Mbak? Kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa.
tahun 2019 orang tua pisah. Ya. Karena ibu udah gak sanggup gitu. Ya. Sama sifat ayah gitu. Tapi saya kayak terus berjuang buat menyatukan satu mereka lagi. Ya. Terus positif, mereka bakal menyatu gitu. Ya. Sampai akhirnya mereka punya pasangan masing-masing gitu. Tapi saya dewasa kayak gitu. Gue nggak boleh lemah. Gitu. Yeah. Gue nggak boleh egois ke orang tua gue. Gue mau maksa mereka gimana pun. Kalau memang mereka udah nggak bisa bersatu, buat apa? Gitu. Gue pikir lagi, gue renungin lagi, gue sendiriin lagi diri gue. Sampai akhirnya gue ngomong sama ayah, sama mama gue. Kakak ikhlas. Kalian mau sama siapapun. Yang penting kalian bisa bahagia. Kalau mama mungkin sampai sekarang tuh selalu support. Yeah. Kalau mama tuh bahkan sebenarnya kalau saya mau ngomong, gue jahat sama mama gue. Jahatnya mama gue yang selalu dukung gue. Mama gue yang selalu ada buat gue. Tapi gue selalu bela ayah gue. Gue selalu yakinin ke orang-orang ayah gue tuh hebat. Ayah gue tuh nggak seperti yang mereka omongin. Bahkan gue selalu pernah ketut sama mama gue, kayak gue ngebantah mama gue, kayak gue nggak ikhlas mama gue ngejelekin ayah gue gitu loh. Gue sampai bilang, "Mah," kata gue, "udahlah," kata gue, "udah cukup kalian nyiksa gue dengan perpisahan kalian. Gitu. Jangan terus saling mengungkit-ungkit keburukan." Gue selalu bantah orang tua perempuan gue, mama gue. Tapi mama gue dengan sabar ngadapin. Paling dia cuma diem. Tapi semakin lama, semakin hari gitu kan, gue semakin sadar gitu. Kok gue bego sih selama ini gitu. Yang selalu ada buat gue, selalu terima gue, selalu dukung gue, selalu semangatin gue itu mama gue, bukan ayah gue. Tapi kenapa gue selalu nyalakan mama gue dibanding ayah gue gitu. Gue selalu percaya sama omongan ayah gue. Ayah gue mau ini mau itu, gue turutin gitu loh. Bahkan dia mau main perempuan gimana pun, gue tuh suka gak percaya. Walaupun tuh suka di depan mata kelihatan gitu. Gue tetap selalu nyalahkan mama gue. Gue selalu bilang, "Mama tuh jangan egois." Gue selalu tetap nyalahin mama gue. Dan sampai ayah gue punya bunda, istrinya punya istri lah. Istri lagi. Istri, kayak dia bilang bunda tiri gue. Yeah. Awalnya gue sakit sih, nggak terima gitu. Gue nggak terima, ayah mama gue tuh digantikan sama orang tua lain gitu, gue nggak terima. Tapi gue mikir lagi ke depannya. Gue nggak mau mikir kebahagiaan gue sendiri. Gue terima, gue pelan-pelan gue terima dengan istilahnya, walaupun sebenarnya hati sakit gitu. Iya. Yeah. Gue terima, tapi bunda gue tuh setiap ribut sama ayah gue tuh kayak selalu gue yang dikata-katain. Gimana ya? Jadi mbaknya yang ditumbalkan gitu. Iya, Ya. kayak alah itu Devi itu perokok, pemabuk gitu kan. Apa namanya? Kalau dalam bahasa kayak dia tuh lonte gitu loh. Iya. Kayak bahasa gitu loh. Iya, bahasa trennya, bahasa sekarang lah orang-orang tuh. Dia tuh lonte gitu. Kadang saya terpukul gitu. Ibu saya yang lahirin gua, kayak ibu saya yang gedein saya sampai segede itu nggak pernah yang namanya berkata, jangankan lonte, gitu. Berkata bangsat ataupun apa gitu ya kasar itu, dia nggak pernah. Jangankan berkata kasar ya, mama gua pun nggak pernah ngebentak gua. Selalu gua ngebentak dia, gua selalu melawan dia. Dia cuma bisa nangis, sabar diem. Gue gue sampai gue bilang gini sama bunda gue, ya gue lonte, gue perokok, gue pemabuk, gue bilang, karena kayak lu gak di posisi gue, gitu. Yeah. Sama kayak teman-teman gue, gitu, Yeah. teman-teman tongkrongan gue atau Yeah. teman-teman kampus gue kayak, lu cewek Dep, gitu, lu cantik, gitu, lu ngapa sih begini, gitu, lu harus apa sih yang ada di masa lalu, gitu. Tapi berpikir gue kayak, gue selalu bilang, percuma gue cerita kalau lu. Iya, karena mereka nggak ada di posisi kita. Kayak dalam bahasa, lu cuman kalau gue cerita pun panjang lebar, lu cuma bisa bilang, oh, ya udah, selalu gitu kan kayak.
nggak seperti yang lu omongin itu, oh iya selalu itu nggak seperti yang lu rasain gua gitu. Terkadang temen itu kayak suka ngomong, ya elah dia kayak lu doang aja punya masalah, gua juga punya masalah hidup. Tapi kadang dalam hati gua kayak, masalah lu itu kayak apa sih? Apa lu udah ngerasain di posisi gua gitu kan? Istilahnya kayak gua jadi tulang punggung dari tulang punggung keluarga dari kecil sampai sekarang. Ada lu seperti itu. Tapi ya gue tetap pegang prinsip sih ya, gue nggak mau yang namanya seburuk-buruknya gue, senakal-nakalnya gue nggak mau yang namanya narkoba. Gue cukup nakal di sini gitu. Mungkin dalam bahasa kayak udahlah tenangin diri gue tuh kayak minum rokok gitu doang. Kayak nggak mau yang lebih kayak orang lain kayak sampai narkoba, narkotika gitu. Karena gue berpikirnya nggak mau gitu, kayak gue mikir orang tua. Karena gue mikir gini, kak, gue udah susah gitu, gue udah susah gitu kan. Hidup gue nggak enak. Buat apa sih gue nakal gitu kan? Mungkin kata orang itu enak, bang enak. Tapi gue pikir enak kalau menyesatkan gue untuk selamanya buat apa? Sering sih kayak suka bertanya gitu sama diri gue sendiri. Lu bakalan terjun gak sih ke dunia itu? Lu bakalan ke situ gak sih? Gitu. Tapi gue selalu ngelawan diri gue sendiri kayak, lu jangan gini deh, lu jangan gini. Karena gue perempuan gitu. Gue suatu saat bakal punya suami, punya anak gitu. Gue gak mau suami gue, anak gue itu tahu kisah muda gue itu hancur. Gitu. Cukup gue tahu sendiri gitu. Makanya tuh selalu setiap ada temen lah gitu kan, entah siapapun gitu kan, kayak jahat gitu kan, mau ngajak hal jahat gitu, selalu gue bilang, gue gak kayak gitu, gue cukup di sini aja gitu. Bukannya terserah lu mau bilang gue nakalnya nanggung lah, setengah-setengah lah, terserah. Tapi gue senakal-nakal gue masih ingat orang tua. Ya semunafik-munafiknya gue nggak usah bawa orang tua deh. Gue nggak mau istilahnya hidup di dalam ruangan yang kecil gitu. Gue butuh udara, gue butuh matahari, gue butuh cuaca, gue bilangnya. Kadang ya teman suka teman, ya gue selalu sih deh, lu nggak sampai ke situ gitu kan. Ya kayak gimana ya. Tapi gue selalu sabar sampai sekarang. Ya, memang segala sesuatu itu kita diizinkan untuk ngalamin itu biar nanti kita punya cerita hidup. Bahwa proses hidup itu nggak akan sama. Mbak E dengan proses Mbak E berbeda, gue pun demikian. Bahkan orang-orang di luar sana pun mungkin dengan proses hidup dia itu berbeda. Tetapi gue itu selalu bilang sama diri gue bahwa Adi, lu memang pernah belangsak, lu memang pernah anjing, lu memang pernah begini. Dan kalau ada orang-orang ngomong tentang hidup lu, bodo amat. Karena gue selalu berpikir, wong kalau gue yang masuk neraka pun urusan gue. Bahkan belum tentu ibarat lu yang terlalu rajin dengan ibadah lu, belum tentu tempat lu di sorga. Belum tentu. Siapa tahu nanti gue yang justru ada di sorga, lu nya di neraka gitu loh. Makanya ya, terkadang orang di luar sana itu selalu melihat orang itu dari sisi yang lain. Jangan cuma lihat orang dari depan. Karena seperti itu sih. Saya udah ngerasain bolak-balik kayak gitu, dikenain mental sama orang lah gitu kan. Kayak saya kan istilahnya Islam gitu kan. Kadang saya masih suka berjilbab gitu kan. Saya juga kadang masih ya sebagian saya, alhamdulillah gue kayak sholat itu walaupun bolong-bolong lah, tapi tetap masih inget sama yang nyiptakan dunia, yang nyiptakan jalan gue gitu kan. Tapi ya sering kayak, ya contohnya tetangga lah ya, tetangga rumah lah mungkin ya. Kayak gue tuh orangnya paling gak suka nutup-nutupin gitu. Kayak gue gak mau badung gue cuma di belakang gitu. Gue gak mau munafik di depan gue so alim gitu. Tapi di belakang gue hancur, gue gak mau gitu. Mending orang tahu semua ini gue badung gitu. Nih gue badung nih, gue nakal. Tapi gue gak merugikan lu. Sama dengan kehidupan kayak gitu. Iya. Sampai ibu gue pulang, mama gue pulang kan. Gue baru pulang dari pasar, istilahnya ngajak mama lah jalan gitu kan. Pulang ibu gue sama gue di dalam kamar kan. Ibu gue tuh beli air lah keluar. Tuh tiba-tiba dia pulang nangis. Gue kaget dong, kayak mama kenapa gitu kan.
dia diem aja gitu kan, Iya. nggak mau cerita gitu, mungkin dia kayak takut kali gitu kan cerita sama gue. Terus gue paksa, gue bantah, kalau mama nggak cerita kakak marah. Dia akhirnya cerita gitu, kayak kakak mama sakit kak, kakak diomongin kayak ya tuh anaknya ini ngerokok loh, anaknya ini pulang subuh mulu loh gitu kan, anaknya ini gonta-ganti naik mobil mulu loh, gonta-ganti orang yang nganter loh gitu loh. Kayak terus itu dia masa seminggu udah bisa beli ini beli itu gitu kan, kayak yang gosip lah ibu-ibu gitu. Gue tanya ke mama sakit nggak gitu ya? Sakit mama malu atau sakit karena anak mama? Awalnya gue pengen tahu jawaban mama gue. Di saat mama gue bilang, mama nggak malu kak, bahkan mama tuh merasa bersalah, mama nggak bisa ngidupin kalian dari kecil sampai gede gitu kan, istilahnya nggak pernah bikin kalian bahagia gitu. Sampai gue kayak anjir, gue gak mau nangis gitu depan mama gue gitu kan, gue gak mau nangis gitu kan. Gue bilang gue gak nangis, gue harus tetap kuat, gue selalu berasa kuat. Dengan gue dengar omongan kayak dia bilang, mama sedih, mama nangis kata dia, bukan karena malu, mama merasa nggak berguna sebagai orang tua kata dia. Terpukul dong kita sebagai anak gitu kan. Bahkan kita terjun ke dunia nakal dan kita kisahnya kayak gue ngerokok, mabok gitu kan, itu ke hak gue sendiri, keinginan gue gitu loh, bukan karena paksaan orang tua gitu kan. Jadi kayak oh ya udah, gue suruh mama gue masuk ke depan, gue samperin orangnya, sempet gue dikata-katain sih, emang gue gak sopan ya, I don't know lah, mungkin orang yang bakal nonton ini beranggapan gue tuh gak sopan sama orang tua. Tapi prinsip gue gak bakal nginjak kaki orang kalau gue gak dicak duluan. Hari itu gue emosi karena gue yang selalu menjaga air mata ibu gue bisa dijatuhkan sama omongan orang lain. Gue dateng, gue tanya mau lu apa bu, gue gitu. Dia kayak lu gak sopan banget sih jadi anak gini-gini katanya. Berandal aja, tapi sopan dong kata dia gitu. Saya bilang, gue bisa sopan kalau lu bisa sopan balik sama gue. Gue udah pakai duit lu, gue udah pakai barang lu, gue udah nyusahin lu. Pokoknya dia malah kayak seakan-akan apaan sih lu gini sampai ngata-ngatain gue gitu. Tapi gue tetap sampai akhirnya gue bilang gini, sebrutal-brutalnya gue, sebandal-bandalnya gue bilang, gue masih bisa jujur sama orang tua gue. Lihat anak gadis lu bu, apa lebih baik dari gue? Lu tahu di belakang? Nggak tahu kan? Lu cuma tahu kedoknya dia tiap hari sholat, dia tiap hari sekolah, dia tiap hari berjilbab, tapi lu kan nggak tahu kisah dia di belakang. Mungkin di situ dia sakit hati sama omongan gua. Dia ngadu sama suaminya, sampai suaminya tuh sempat mau main tangan sih sama gua. Tapi positif lagi kayak gua males meribut memperpanjang. Istilahnya dengan orang ini tadi udah kena mental dengan omongan gua gitu kan, udah cukup balasan dari nyokap gua lah. Karena dia bikin nyokap gua itu ya nangis karena mental nyokap gua dijatuhin sama dia. Jadi ya gua balas dengan mental gitu. Kecuali lu kayak mukul nyokap gua bakal suruh mukul. Lu tonjok nyokap gua bakal tonjok lu gitu. Lu kata-katain nyokap gua, ya gua bakal kata-katain lu. Gitu. Ya, gua itu punya prinsip begini. Sejinak-jinaknya anjing, ketika dia udah terjepit bakal gigit juga. Iya, benar. Sesabar-sabarnya gua kalau udah kelewatan juga ya gua nggak mau tahu gitu loh. Gua diajarkan sama orang tua untuk hormat sama orang tua, bukan takut. Iya benar. Apa boleh buat kalau orang tua gue sendiri. Lah kalau lu yang bukan siapa-siapanya gue, lu mau sumpahin gue, kayak mau apain gue, kan nggak bakalan mampen. Karena lu bukan orang tua gue. Dan kalau itu salah, menurut gue kalau itu udah salah, gue nggak mau tahu. Lu mau tua kayak, lu mau muda kayak, lu mau setengah tua kayak setengah muda kayak, gue bodo amat gitu loh. Karena yang tadi gue bilang, sejinak-jinaknya anjing udah ada dalam keadaan tergigit juga. Sebandel sesabar-sabarnya manusia ada batas kesabarannya juga. Kalau udah berlebihan ya wes kita fight gitu loh ya. Oke Mbak, ada, saya pernah dengar, bukan pernah sih, di tempat Mbak itu kan, mohon maaf, di tempat Mbak Mila itu kan
Yang setahu gue ya, karena gue udah sampai situ Mbak. Itu banyak cewek yang Iya cewek. Ya setahu saya memang begitu, tapi saya orangnya tuh nggak terlalu kepo dengan tangga sih. Kayak saya tuh orangnya paling susah bergaul, kayak mungkin karena saya punya masa lalu kelam kali ya. Iya, karena setelah tadi saya ketemu dengan Mbak, kalau memang dia pernah tinggal di situ, Mbak kalau tinggal di situ, makanya sempat tadi nanya tuh, oh Mbak tinggal di situ, jangan-jangan kayak begini gitu dalam tanda kutip. Tapi ya alhamdulillah sih Mbak nggak sampai saya nggak ngomong seperti itu karena istilah menurut saya tuh artinya sebandel-bandelnya Mbak tapi masih bisa jaga diri lah bahasanya gitu. Iya. Jangan sampai kayak gitulah, cukup nakalnya udahlah gitu-gitu aja. Iya. Oke Mbak, motivasi apa yang buat Mbak untuk bangkit? Motivasi ya, kalau buat saat ini sih kayaknya gimana ya? Karena gue habis terpuruk kali ya. Baru seminggu yang lalu gue ribut sama ayah gue. Gara-gara gue lebih, sebenarnya gue adil gitu ya. Gue sayang ke bunda tiri gue sayang ke ayah tiri gue. Gitu. Tapi di posisi lain itu kenapa kayak gue rasa ayah tiri gue lebih peduli ke gue dibanding ayah kandung. Seolah-olah ayah kandung gue tuh kayak dia ngerasa mungkin tersaingin kayak gitu kan. Dia sampai ngata-ngatain gue gitu, sampai dia bilang gini, ya udah kalau memang kakak nggak mau lagi ayah sama mama balik. Seolah-olah tuh kayak mereka cerai itu karena gue gitu. Apa sih salah gue gitu, dari kecil kenapa harus gue sih yang dibebani gitu. Sampai dia bilang ayah udah nggak mau tahu kata dia, urusan kakak. Ayah nggak mau dengar kakak ngeluh lagi ke ayah. Sampai dia bilang katanya dalam bahasa kasar, dia udah nggak mau nganggap gue sebagai anak dia lagi. Sakit, kayak gimana ya? Gue udah selalu mati-matian sampai gue sampai terjun ke dunia malam gitu kan, demi hidupin dia. Tapi kenapa dengan gampang dia sampai bilang kata dia, nggak usah cari ayah, nggak usah anggap ayah, lu bukan anak gue. Seolah saat dia udah enak hidupnya saat gue dibuang. Tapi kenapa di saat dia terpuruk dia datang ke gue? Apa itu sebagai ayah? Kayak sakit, hati gue tuh sakit. Iya. Gue juga pernah ngalamin itu Mbak. Sampai dibilangin anak haram Mbak. Serius Mbak. Tetapi gini, mereka berhak. Mungkin marah sama kita, mereka berhak. Tetapi kalau gue boleh saran Mbak, kita sebagai anak jangan sampai marah. Memang sakit Mbak. Ini sakit Mbak. Tetapi Mbak harus tahu bahwa dalam perjalanan hidup Mbak itu ada 2 orang hebat yang pernah berjuang untuk Mbak. Ada 2 orang hebat yang pernah berjuang untuk Mbak. Oke, mungkin saat ini atau mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah ngalamin yang pahit-pahitnya aja. Gak pernah selama hidup kita gak pernah ngalamin yang enak-enaknya. Tapi yang ngalamin itu pahit-pahitnya. Tetapi kita harus ingat bahwa ada orang-orang yang pernah berjuang untuk hidup kita. Dan itu mereka. Kalau Mbak cuman sayang salah satu doang, ibarat rezeki itu Mbak cuman punya satu keran doang. Tapi kalau Mbak sayang dua-duanya ngalir Mbak. Ibarat satu ember ada di bawah, kalau Mbak cuman buka satu keran ini saja, lama penuhnya. Tapi kalau Mbak buka dua-duanya, pasti cepat penuh. Oke, mungkin hari ini Mbak nggak ngalamin itu. Tapi percaya Mbak. Mbak masih muda, Mbak masih punya masa depan. Dan gue terlalu percaya, semua yang Mbak alami hari ini itu membentuk karakter Mbak untuk lebih dewasa menghadapi setiap proses hidup. Dan gue terlalu percaya itu Mbak. Intinya ya, kalau saran gue jangan sampai membenci. Memang itu susah Mbak. Saya nggak benci sih, seolah-olah kayak teman-teman saya juga ya, kayak saya teman terdekat lah. Lu nggak boleh marah sama ayah, lu nggak boleh benci ayah lu, gimana pun dia yang gede. Iya. Sampai ya gue bilang gue gak benci sama ayah gue nggak marah sama dia, tapi gue kecewa
dalam bahasa Kenya ya. Kenapa sih gitu? Apa sih salah gua gitu? Bahkan gue sempat pernah ngomong gini sama ayah gua. Ayah sadar. Ayah bubar sama mama. Keluarga ayah hancur kayak gini, anak ayah brutal kayak gini tuh karena ayah sendiri. Karena sifat ayah. Tapi kenapa sih? Selalu ayah itu alasan kayak nuduh kalau nggak ke gua, ke mama gua, ke gua, ke mama gua. Dalam istilah, ya gimana ya? Kalau menurut gua dari kecil udah kena fisik sama ayah gua sendiri. Gua udah kena mental dari kecil. Gua selalu dipukulin. Mbak, masih gua digorok nih kaki gua. Sumpah demi Tuhan. Dipotong sama bokap gua, lu sumpah. Ini begasnya masih ada, masih di kaki gua. Tetapi ya itu tadi gue bilang, Mbak. Gue sebagai anak nggak berhak untuk marah sama mereka. Itu gua. Tapi ya masing-masing orang beda karakternya, beda prinsipnya. Kalau itu gua itu selalu berprinsip gini, Mbak. Mungkin ini cara orang tua untuk mendidik gua. Itu kalau gua ya. Mungkin cara seperti ini cara untuk orang tua ngedidik gue harus dengan kekerasan, harus sampai nggak diakui, sampai dibuang. Ya itu mungkin cara mereka untuk mendidik gue. Tapi alhamdulillah bahwa dibalik dari itu dengan kesabaran itu ya Mbak bisa lihat gue seperti ini ya karena hasilnya itu, Mbak. Kita dilahirkan dari keluarga miskin, Mbak, tapi kita nggak pernah ditakdirkan untuk jadi miskin. Saya terlalu percaya itu, Mbak. Oke. Mbak, kita langsung ke akhirnya aja, Mbak. Motivasi Mbak untuk orang-orang di luar sana, Mbak. Kalau motivasi gue, karena gue perempuan ya, buat cewek ya, terutama buat perempuan anak perempuan yang udah ngerasain broken home kayak gue, jangan pernah patah semangat. Kalau dalam bahasa, lu jangan malu, lu anak broken home. Lu jangan malu nggak punya ayah ataupun nggak punya ibu. Lu jangan malu ngelihat kebahagiaan orang tapi lu nggak bisa bahagia. Ya buat lu pada anak broken home semua, buktikan sama orang yang bukan anak broken home kalau lu lebih bisa bahagia dari mereka. Dan kalau menurut gua kayak mungkin cara menghilangkan depresi sendiri-sendiri itu ada hal sendiri-sendiri. Ya masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut gua lebih baik jangan melakukan hal yang sudah gua lakuin lah, gitu. Kayak ngelukain diri, mabok, ngerokok gitu. Karena bakal nyesal di ujung. Gitu. Dan satu lagi buat orang yang udah kebanyakan gua denger, yang bakalan ngeliat juga, yang seperti mungkin kakak bilang ya, jangan menyalahkan salah satu pun orang tua yang menyebabkan ini semua terjadi. Ya mungkin kalau kita iri, mungkin bisa irilah sama orang yang lain bisa bahagia gitu ya. Dengan intinya tetap semangat sih. Capai aja tujuan ya. Bahkan kita yang orang bejat aja bisa jadi orang sukses. Gitu. Bahkan kita yang bejat aja bisa lebih alim suatu saat. Intinya untuk lu pada di luar sana itu, jangan memandang orang dari depan doang. Lu belum tahu kehidupan dia. Ya, setuju. Istilahnya, kalau lu nggak tahu kehidupan orang, nggak usah lu komen. Lu komen lah. Gitu. Ya. Gue nggak mau komen lu jangan komen gue. Gitu. Kecuali gue komen lu baru lu komen gue. Ya. Jadi gue cuman ngomong satu sih sama untuk orang pun siapapun itu ya. Kita punya urusan masing-masing. Jangan terlalu mencelah wanita yang sudah terlihat nakal. Paham? Wanita nakal itu pasti ada sudut pandangnya yang lebih baik dari nakalnya. Setuju. Jadi terkadang kayak orang, gue gak mau lah main sama dia, nakal. Gue gak mau dah pacaran sama dia, nakal. Tapi bahkan dari cewek nakal itu dia lebih bisa jadi cewek yang paling dewasa gitu. Yang ngadepin segala hal. Yeah. Dia kayak, mungkin itu aja kali ya. Iya Mbak. Terima kasih Mbak sudah kesini untuk berbagi cerita dengan kami. Teman-teman Lolo yang di luar sana, jangan kasih titik untuk hidup orang.
kalau Tuhan masih kasih tanda koma. Menurut gue ya, lebih bagus seorang pendosa tapi dalam hatinya masih ingat akan Tuhannya, daripada orang yang so alim dengan kealimannya tapi sombong dengan kealimannya. Itu saja. Terima kasih Mbak. Semoga bisa bermanfaat buat gue dan teman-teman, dan kita bisa ketemu di lain waktu ya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, Semangat ya Mbak. Ya, semangat kita.